Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau edukasi paket pesanan untuk upgrade pompa BBM digital atau POM ini, yang mana sebelumnya menggunakan pompa AC ya. Terus mau di-upgrade menjadi DC. Apa namanya? Yang bisa digunakan oleh customer itu selang instalasinya yang di sana itu masih bisa dipakai, terus apa namanya, displaynya masih bisa dipakai. Jadi dari sini cuma CPU aja ya. Terus ini aki cuma untuk contoh ya, tidak dalam paket. Nanti paketnya hanya dari adapter terus CPU. Printer juga itu karena di customer ada, jadi itu cuma buat saya contoh ya. Terus instalasinya pompanya begini modelnya. Oke, jadi kalau kita bahas dari PLN ya, ini PLN sebelah kiri ini LN, ini artinya ini PLN 220 ya, ada dua kabel ini dari PLN ini. Jadi kabel ini pun nanti tidak ikut ya, karena di customer jelas bisa memberi PLN itu, aliran PLN ya. Terus ini DC ini adaptor ini udah disetting menjadi 13,7 atau 6 ya volt untuk menyuplai aki gitu ya. Terus ini katup positifnya merah, ini sebelah kanan ya, sebelah kiri min negatif. Di sini juga ada simbolnya nih, di atas ini, di plat atas ini ada simbol negatif positif ya. Terus ke aki ya, ke aki ini positif, ini negatif. Terus dari aki ke kabel ini ada saklar ya. Saklar ini juga berfungsi sebagai NCB ya, bila mana terjadi load dia turun ya. Jadi ini selain saklar berfungsi sebagai MCB DC ya. Jadi bila terjadi load dia akan strip turun ya. Ini yang diputus cuma positifnya, jadi negatifnya langsung ke CPU ya. Ini power CPU-nya sebelah sini. Terus ini kabel satu lagi ini ke pompa rota ya, ke pompa ini ya, ke pompa rota di cabang. Ini ada pencabang, terus begini langsung ke connect ke rota ya. Ini pun modelnya bisa dilepas, bisa dilepas, bisa dilepas. Kabel ini bisa dilepas gitu ya. Terus ini ya, karena di customer di sana itu model yang mau di-upgrade begini ya. Jadi nanti diminta diputus di sini. Diputus di sini ya. Diputus di sini. Jadi sensor sama nipple ini dipakai ya. Verlop ini dipakai. Verlop ini kan 3/4. Ini setengah ya. Dilepas ini ke bawah, langsung disambungkan ke ini, drat ini. Jadi drat ini 3/4 ya. Jadi ini di dalam drum, selang putih ini di dalam drum sampai ini mendekati dasar ya pompa ini. Strainer ini harus dipasang, wajib, hukumnya harus dipasang gitu ya. Ini safety valve, fungsinya safety valve ini bila mana nozzle belum dibuka, karena ini pompa injeksi ya. Bila mana pompa belum dibuka, dia harusnya setelah pompa nyala, nozzle belum dibuka, itu safety valve ini mengeluarkan cairan balik ke drum ya. Karena ini pompa injeksi itu tekanannya tinggi. Bila mana tidak dikasih safety valve, instalasi bisa mudah jebol atau merembes ya. Karena tinggi nih tekanannya, kecil-kecil tapi tinggi ya. Terus jadi ini tadi udah saya jelaskan ya, ini langsung nyambung ke selangnya customer yang di sana ya. Ini pun cuma kit, masih customernya masih harus membelikan solatif, dan ini asal saya untuk edukasi aja ya. Dan kalau ini ada klemnya, kalau ini bisa ditali dengan kawat ya. Kawat apa ya, kawat kayak jemuran itu ya, biar kokoh gitu ya. Ini soalnya klemnya susah, kecil soalnya ya. Jadi ini printernya tidak ikut
sama customer, tapi ini saya untuk contoh ya. Coba akan saya nyalakan ya. Ini ya, pengertiannya ini kalau masangnya di box, ini di luar box ya. Jadi boxnya itu harus dibelah ya, atau dilobangin sebesar ini. Jadi ini masukinnya dari luar, ceplak gitu. Dia langsung jepit ya, langsung jepit di sini boxnya. Jadi masukinnya dari luar, boxnya dilubangin sebesar ini, hampir 2 cm, ini 2 kali 4 3, berapa gitu ya. Masukinnya dari luar. Jadi ini coba saya nyalakan ya. Masangnya posisinya off-nya di atas. Oh, di bawah gitu ya. Jadi ini on, saya nyalakan. CPU nyala ya. Terus coba saya perintah full tank aja ya. Full tank off, langsung off lagi, pompa nyala ya. Pompa nyala ini pun kalau udah 25 detik tidak dipakai, dia otomatis mati karena delay pompanya 25 detik mati gitu ya. Tapi ini pendinginnya kan apa namanya, BBM ya, jadi saya matiin aja. Ini kalau ngeprint, ini saya contoh ngeprint aja, cek total liter ya. Ok 1 2 3, terus saya tekan M atau print. Jadi ngeprint ini ya. Jadi soket printnya customer nanti, printer ini kan nggak ikut, jadi ini saya cabut, customer tinggal nyolokin di sana ya, yang printernya sudah ada di sana. Jadi yang saya cabut ini, yang di CPU saya tempelin, biarin ya. Jadi yang saya cabut ini. Terus untuk CPU-nya ya, ini saya lihat untuk CPU-nya ya. Untuk CPU-nya itu kan modelnya begini nih. Nah, ini displaynya ya. Ini displaynya. Jadi CPU ini, satu gelondong ini langsung dipasang di sini aja, nempel gitu. Ya, kalau ini kan model duduk ya. CPU-nya model duduk, di bawah nih. Ada kabel-kabel ya. Ini nanti saya sarankan masangnya, karena ini model simple ya. Saya sarankan masangnya langsung di sini, di LCD ya. Di LCD ini intinya ini dicabut, yang ini dicabut, yang CPU sana, LCD CPU sana itu dicabut juga. Kalau bisa LCD ini dimanfaatkan, langsung celokin aja gitu ya, langsung celokin aja, CPU-nya langsung celokin, LCD sana cabut, langsung celokin aja gitu ya. Jadi kalau memang mau dipasang sekalian CPU-nya ya, berarti baut yang sini, nah, ini berarti dipasang di sini ya. Baut 2 ini dipasang di ini gitu. Bisa juga ini langsung nemplok gitu, bisa langsung ditemplokin ya. Jadi tidak usah perlu di bawah. Jadi modelnya begini kan. Nah, plok gitu, nggak apa-apa. Yang penting kabel 2 ini udah kepasang gitu kan. Gitu, simple. Ini printernya, soket printernya 3 langsung dari sini semua ya. Jadi saya rasa apa namanya, kalau kode-kode settingnya nanti dikirim atau dipandu ya. Yang penting masalah instalasinya ya. Jadi saya tekankan tadi, ini perlu ditali dengan kawat aja. Terus apa namanya, kabel ini pun harus diikat ya. Nanti kan dia kabel ke atas. Ini panjangnya kabel sekitar 160 kalau 100 ya, 160 cm atau 160 atau 120 kalau sampai CPU ini, sisa lah ya. Ini panjangnya selang putih ini sekitar 60 cm ya. Jadi kalau drumnya paling 90 cm ya, ini harus di atas drum. Di atas drum disambungin ke ini tadi.
disambungin ke dia ya, disambungin langsung ke dia, ke mana kontras ya. Nah, langsung disambungin di sini. Ntar dulu saya terangin ini HP ya. Ini kan sensor. Nah, ini diprotol, yang atas ini dipakai ya, yang diprotol yang bawah ini ke sini. Ini dipakai langsung ngonek ke kuningan yang sana itu, kuningan ini. Ini 3/4 ini. Jadi saya rasa ini pun karena ini sebenarnya kan aki rusak ini ya, nggak bisa nambung voltase. Jadi sebenarnya cara teorinya kalau PLN saya matiin ya, harusnya masih nyala. Tuh masih nyala ya, tapi sebentar. Karena akinya itu aki rusak. Harusnya kan kalau aki ini ada isinya, dia tetap nyala gitu ya. Pola kerjanya cuma begitu. Jadi kalau ini dipasang, kabel ini tidak ikut ya. Jadi customernya itu kalau mau matiin adaptor ini, kalau malam ya berarti ada steker lagi, ada saklar untuk matiin kabel ini, atau langsung dicabut dari jacknya ini gitu. Kalau masalah matiin CPU dari aki ya, karena ini aki, ini dimatiin pun, kabel ini dicabut pun ya, kabel ini dicabut pun dia tetap nyala karena masih ada aki. Lah ini pemutusnya gitu ya, gitu. Jadi saya rasa simple lah, karena ini produk STE emang simple. Jadi kita lihat ke dekat ke CPU-nya ya, fokus ke CPU ya. Kita fokus ke CPU. Oke. Nah, CPU-nya cuma sesimpel ini kabel rotak. Ini kabel dari aki. Dari aki ada pemutusnya ini. Gitu ya. Kalau sensornya, kabel sensor ini positif merah, ini kuning, ini negatif ya. Ini masih ada kalau dipakein switch nozzle, dia ke sini kabelnya switch nozzle kalau otomatisnya dipasang switch nozzle ya. Tapi kebanyakan juga nggak dipasang, kalau dipasang langsung ke sini ya. Ini kabel displaynya. Ini soket printer ya. Soket printernya tadi kita kondisikan seperti itu. Ya. Jadi di customer tuh printernya sama persis kayak ini. Jadi ini nanti saya cabut, kabel ini ikut ke customer ya, printernya tidak. Gitu. Jadi saya rasa cukup jelas ya, simple, karena kode setting, cara program, cara kalibrasi nanti dipandu via HP ya. Penampilannya CPU seperti ini, simple ya. Tapi ini support pompa AC DC, tapi ini di request untuk DC gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi maksud saya kalau tadi pengen langsung baut ini dilepas, baut ini dilepas ya, baut ini sama baut ini dilepas, langsung sokin aja ke LCD yang sana ada. Jadi ini dilepas, langsung sokin aja, ini nempel, nggak duduk ya, begitu. Saya rasa cukup itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.